Halo guys, selamat datang di channel Substory. Masih sama aku Kevin dan temen aku Alfon. Oke, jadi di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah seorang penipu dari Thailand. Minang deng Minang soalnya lagi Thailand. Ya, lagi Thailand. Nah, jadi seorang penipu ini itu mendapatkan hukuman penjara terlama dalam sejarah dunia, yaitu selama 141.078 tahun. Jadi si penipu yang bernama Mai Chamoy ini Mai Chamoy. Itu lebih ke panggilan sih, Mai Chamoy. Mai Chamoy bukan nama asli berarti. Iya. Oke. Jadi dia mendadak mendapat sorotan internasional setelah terbukti melakukan skema penipuan yang merugikan 16.000 orang Thailand dengan total kerugian mencapai 4,2 triliun diperkirakan. 4,2 triliun rupiah. Iya, rupiah. Kita akan kupas semuanya dalam episode kali ini. Mai Chamoy atau yang bernama asli Chamoy Thipiaso merupakan seorang wanita kelahiran Thailand 27 November 1940 yang divonis kurungan penjara selama 141.078 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan yang melibatkan lebih dari 16.000 korban. Hukuman itu sendiri merupakan hukuman kurungan terlama yang pernah diterima oleh manusia sampai saat ini. Kasus ini pun sempat membuat geger dunia internasional kala itu karena berbagai hal aneh yang terkait dengan kasus ini. Seperti jumlah waktu kurungan yang tak wajar, banyaknya orang yang menjadi korban, total kerugian yang dikatakan mencapai triliunan rupiah, serta hal-hal aneh yang terjadi setelah ia menerima vonis tersebut. Di mana diduga hal ini dapat ia capai berkat dukungan dan backingan kuat yang ia miliki. Aku nggak ngerti ya, hukum Thailand tuh kayak gimana, tapi kok bisa gitu. Dihukum sampai 141.000 tahun. Jadi itu kan anggapannya kalau misalnya Mai Chamoy ini hidup abadi ya. Misalnya aja kan. Jadi kalau dia punya cicitnya punya cicit, terus punya cicit lagi itu dia masih di penjara. Iya. Tapi jadi intinya Mai Chamoy ini seorang yang penting. Iya. Dan ya pasti pinter lah. Orang pinter penting. Ya, saya sepakat. Nah, tapi kalau pada akhirnya terungkap, berarti pinter atau enggak? Kurang pinter ya berarti. Jadi ya sesuai dengan pepatah lah. Kalian mau seberapa pintar menyembunyikan kejahatan itu pasti terungkap dan tercium. Next. Mai Chamoy sebelumnya bekerja di Petroleum Authority of Thailand atau Badan Otoritas Perminyakan Thailand. Perusahaan ini sendiri merupakan salah satu perusahaan penting yang dimiliki negara Thailand sendiri. Perusahaan ini bertanggung jawab atas pemipaan minyak, distribusi LPG ke seluruh negeri, serta eksplorasi minyak dan gas. Selain memiliki posisi yang penting dalam perusahaan penting milik negara, dirinya ternyata merupakan istri dari pejabat tinggi Angkatan Udara Thailand. Hal ini pun menjadikan dirinya sebagai salah satu kaum elit Thailand dengan kedudukan dan koneksi yang ia miliki dengan perusahaan perminyakan negara dan juga Angkatan Udara Thailand. Koneksi dan kedudukan yang ia miliki inilah yang akhirnya berperan penting dalam berbagai usaha yang ia jalankan. Backingan dalam segi politik dan militer ini membuatnya dipercaya banyak orang, sehingga skema yang ia jalankan dapat menjerat banyak orang dan berlangsung hingga 20 tahun lamanya. Di mana tentunya tanpa dukungan dan backingan yang kuat itu, ia tidak akan bisa dengan bebas menggait dan menipu banyak orang dengan waktu yang selama itu. Nah, bener kan, Fon? Orang pintar dan penting. Dia kan kerja di bidang minyak-minyak ya? Iya. Nah, orang minyak itu, udah pasti orang pintar lah. Orang pintar dan mungkin orang kaya. Dulu waktu aku mau masuk kuliah pun kayak dibilangi, kamu kuliah jurusan minyak aja. Soalnya uangnya banyak. Uangnya banyak, kan karena emang nggak semua orang kan mau dan bener-bener spesifik gitu ya. Terus ada lagi nih, Fon, aku yang mau ngomong. Ini tuh mirip banget sama kasusnya Perdana Menteri Malaysia. Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, ini bahkan kisahnya ini diangkat jadi dokumenter di Netflix. Jadi ada mantan Perdana Menterinya Malaysia. Perdana Menteri itu udah sekelas presiden lah kalau di Malaysia. Namanya kalau nggak salah Tun Najib Razak. Nah, dia itu kayak ini. Dia itu punya jabatan tinggi, Perdana Menteri. Terus dia akhirnya menipu orang. Persis lah sama ini. Karena ya punya backingan, ya gimana? Perdana Menteri, siapa yang berani ngelawan Perdana Menteri gitu loh. Tapi kalau si Tun Najib Razak ini, di dokumenternya itu belum dipenjara. Tapi beberapa hari kemarin, kebetulan aku baca koran, itu akhirnya dipenjara. Akhirnya, setelah beberapa tahun. Ya tapi kayaknya di semua negara nggak sih? Kayak nggak cuma di Indo, nggak cuma di Thailand. Kalau punya backingan pasti enak gitu. Semuanya dipermudah. Gak usah di pemerintah, di kuliah aja kayak gitu. Di kampus aja kayak gitu. Di skala lini, di skala negara. Kalau famous
punya jabatan, ya pastilah. Tapi sebagai penipu dia cukup lihai loh kalau menurutku. Karena dia bisa bertahan 20 tahun itu waktu yang cukup lama sih. 20 tahun. Kita aja umur 22 ya. Mantap. Hal ini bermula pada akhir 1960-an ketika Mae Chamoy dan beberapa temannya memutuskan untuk membentuk Mae Chamoy Fund, sebuah sistem asosiasi simpan pinjam yang didasarkan pada perdagangan dan harga minyak kala itu. Ia pun mulai menggait banyak orang untuk bergabung dalam usahanya itu. Ia juga menjanjikan return atau bunga dalam jumlah yang tinggi untuk menarik minat banyak orang. Bahkan di antara beberapa kliennya itu, terdapat orang-orang penting dari militer dan keluarga kerajaan. Hal ini tentunya menambah kepercayaan dari orang-orang, mengingat orang-orang penting dan berada pun juga tergabung dalam investasi ini. Karena kepercayaan yang kuat, ia mampu menggait 16.231 klien untuk tergabung dalam skema piramida buatannya itu. Padahal sebenarnya skema itu hanya merupakan skema penipuan sederhana, di mana ia terus mencari klien baru untuk membayar hutangnya kepada klien-klien lama. Namun karena backup yang kuat dan banyak orang penting yang ikut dalam investasi tersebut, orang-orang tidak ada yang menaruh curiga padanya. Apalagi di tahun-tahun tersebut sekitar 1960-an sampai 1980-an, edukasi dan literasi mengenai penipuan berkedok investasi dan trading belum banyak. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana dengan adanya internet dan sosial media, literasi mengenai penipuan semacam itu dapat lebih mudah ditemukan. Kasus penipuan berkedok trading yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia pun semakin membuat masyarakat sadar agar tidak terjerat skema-skema penipuan yang terlihat menggiurkan. Tapi kayaknya selalu gitu sih di dunia investasi ya. Misalnya ada orang nawarin investasi terus returnnya besar. Terus nggak ada apa ya namanya aman gitu. Itu patut dicurigai ya. Jadi gini loh guys, nggak ada yang namanya investasi return besar dengan cara gampang itu nggak ada. Tanpa resiko nggak ada. Kalau mau return besar ya pasti resikonya harus besar. Itu udah prinsip lah, prinsip trading dan ekonomi kayak gitu. Dan ini tuh trading ya, trading itu kan kita namanya berdagang. Ya. Tapi kalau bagi kita era sekarang Gen Z ini kayak kalau aku denger trading itu kayak yang di HP terus ada candle-candlenya itu loh. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin nggak tahu ya. Ya mungkin zaman dulu tradingnya nggak kayak gitu. Tapi ini ya, sekitar titip uang tapi gitu. Emang pada dasarnya ya tetap trading karena trading itu kan kayak namanya trade kan tukar menukar berdagang lah gitu. Oh berarti zaman dulu udah ada berarti. Terus kasus-kasus seperti ini emang susah ya kan? Diusutnya susah, lama gitu. Di backing, ditutupi kan? Ditutupi sama angkatan udara ya. Kalian bayangin aja kalian harus berhadapan dengan militer itu, kok menurutku ngeri. Ngeri. Emang sulit ya kalau lawannya udah orang berjabatan tinggi. Akan selalu ada cara lah buat kita, buat mereka itu ngehalang-halangi lah, diulur-ulur lah. Meskipun ya sebenarnya udah salah gitu loh. Cuman biar nggak langsung dipenjara aja. Gitu. Mungkin salah satunya mungkin gara-gara itu. Kejahatannya pun mulai terungkap pada pertengahan 1980-an, ketika skema ini menjadi terlalu besar dan ia tidak bisa menutup hutang-hutang yang ada. Member yang semakin banyak menuntut ia untuk membayarkan bunga yang lebih banyak, sampai-sampai uang dari member baru pun tidak mampu menutupnya. Terbongkarnya kasus ini mengguncang publik Thailand kala itu. Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej pun ikut turun tangan dalam penyelidikan kasus ini. Meskipun begitu, berjalannya sidang kasus ini bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama. Sekitar 4 tahun setelah terungkap dan bahkan sempat ditahan oleh pihak Angkatan Udara. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ia dan 7 orang partnernya terbukti bersalah melakukan penipuan pada 27 Juli 1989. Pengadilan pun berhasil mengonfirmasi 16.231 korban dengan estimasi kerugian mencapai 200 sampai 300 juta US dollar atau sekitar 4 triliunan rupiah. Ia pun dijatuhi hukuman selama 141.078 tahun di penjara. Jumlah hukuman yang tidak hanya mengagetkan publik Thailand kala itu, namun juga menarik perhatian internasional. Namun entah kenapa, pemerintah Thailand hanya mengizinkan penahanan maksimum 20 tahun untuk kasus penipuan. Loh, jadi gimana, Fon? Ini jadinya dihukum atau enggak? Dihukum 20 tahun. 20 tahun itu apa? Jadi menurut yang aku baca ya, jadi untuk khusus kasus penipuan ini cuma boleh dihukum maksimal 20 tahun. Tapi nggak tahu lagi, mungkin karena ada backingan jadi dibuat kayak gitu, tapi nggak tahu ya kalau penipuan lainnya kayak gimana. Dan ini semakin mirip lagi dengan yang tadi aku bilang di awal, kasusnya Perdana Menteri Malaysia. Oh ya, aku lupa bilang ya, kalau kasusnya Perdana Menteri Malaysia itu juga tentang minyak. Jadi dia itu kayak nginvestasiin uangnya negara itu ke perusahaan minyak di sekitar Timur Tengah gitu loh. Terus tiba-tiba ada uang yang hilang. Nah, jadi ya mirip-mirip lah kayak gini. Tentang minyak-minyak gitu kan, dia kan latar belakangnya minyak ya, latar belakangnya kayak gitu. Jadi ya emang minyak sensitif lah.
Setelah semua kejahatan yang ia lakukan itu, pada akhirnya ia hanya ditahan selama 8 tahun saja dan kemudian ia dibebaskan. Sedangkan ribuan kliennya yang tidak memiliki jabatan dan status yang tinggi harus merelakan semua uang yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah itu. Semenjak ia dibebaskan pun, publik tidak ada yang mengetahui bagaimana kondisinya saat ini. Apakah ia masih hidup dan berkeliaran bebas atau sudah meninggal dunia. Dan meski tidak dipenjara selama itu, dirinya hingga kini masih memegang predikat sebagai orang yang dijatuhi hukuman penjara terlama di dunia, di mana posisi kedua ditempati oleh para pelaku pengeboman Madrid dengan hukuman penjara 30-40 ribuan tahun. Tapi aku jago sih, si Mai Camo ini. Dari 141 ribu tahun, terus habis itu jadi 20 tahun. Nah, ternyata aku beneran cuma di penjara 8 tahun aja. Gila jago. Emang jabatan lah. Iya. Terus ini sekarang kan dia lagi pelarian ya. Iya. Nah, mirip sama film Money Heist. Money Heist kamu nggak nonton sampai season kelima? Nggak nonton ya? sampai akhir. Ya gitulah. Semua orang yang habis mencuri bank lah, mencuri apalah, Hilang. pada akhirnya ya sudah ngilang pun di negara-negara yang Nggak tahu lah nggak tahu di pulau-pulau terpencil. di pulau-pulau terpencil, di negara-negara yang mungkin kita jarang dengar namanya, ya kayak gitu lah. Sangat-sangat klasik. Klasik. Udah normal sekali lah hal ini. Oke, itu aja pembahasan mengenai episode kali ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Kemana sih si Mai Camo ini pergi? Dan kok bisa sih dari 141 ribu tahun jadi cuma 8 tahun aja? Nah, kalau kalian punya saran atau request tentang topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, sekian. See you on another episode of Sub Story.